pahami kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Saya kok ngeliat ibu-ibu ini calon mati ya kayaknya. Iya semua. Saya juga iya loh. Tapi saya ikhlas itu kalau ibu mau duluan silahkan. Enggak dapat. Atau saya yang terakhir, ibu yang duluan. Entar dulu. Kalau gurau bisa bu, tapi kalau kematian tidak bisa. Ada yang sakit kata dokter, ibu nggak lama lagi 2-3 bulan lagi meninggal, ini bilang gitu kan? Dokternya 2 pekan kemudian mati. Nggak ada kan yang kayak gitu? Ada. Ada yang sakit lama, yang besuk-besuk banyak yang sudah meninggal, dianya belum mati. Ada juga kan yang kayak gitu? Ada. Tapi kalau ada yang sakit, ibu besok dihibur temennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sakit apa? Alah nggak tahu. Kata dokter ada jantungnya, ada ususnya, ada hatinya. Ada Ibu yang sabar. Ibu istiqlas menerima takdir Allah ini, insya Allah menjadi abad, penghapus dosa, diangkat derajatnya. Begitu dihibur, insya Allah sembuh. Gitu. Jangan ditakut-takutin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu sakit apa? Nggak tahu lah, ini kayaknya perut nggak nyaman. Tetangga kemarin sakit di aspara ini mati loh. Nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Harus ibu dikasih semangat. Harus sabar. Nah, harus sabar ya Jeng ya. Kamu sabar juga mati gitu. Nggak usah bilang gitu. Ya. Semua akan mati. Apa kata Nabi tadi? Al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah itu orang yang tahu kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya. Kemudian dia tutup dengan kebaikan ibadah dan amal soleh. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Termasuk orang yang cerdas, kata Nabi, maksudnya adalah orang yang banyak mengingat Allah, zikrullah dan zikrul maut. Kemudian yakin dengan kematian. Kemudian dia persiapkan diri dengan amalan-amalan yang terbaik. Ada 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar. Ingat-ingat. Ya. 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Karena kita semua akan menghadap Allah. Tapi ingat bu, firman Allah yang lain selain kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang ajal kematian. Sebelum 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah, ya, saya mau tanya dulu. Ibu-ibu kira-kira sudah siap menerima kematian atau belum? Kok lihat kiri kanan kenapa? Siap nggak siap bakal mati? Yaudah saya tanya gini, menurut ibu mana yang lebih baik? Meninggalnya, matinya di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Gimana? Belum tentu. Bagi kita nggak terlalu penting mati di mana. Tapi yang terpenting mati dalam keadaan bagaimana? Nggak terlalu penting mati di mana. Tapi yang terpenting mati dalam keadaan bagaimana? Contoh, ada seorang mu'alaf. Kita harus kagum loh bu, banyak saudara kita mu'alaf baru masuk Islam tapi masya Allah ibadahnya ngalang-ngalain kita masih hidup, ya nggak? Dia belajar Islamnya sungguh-sungguh, ya. Dia nggak jahat sama tetangga kiri kanannya. Ini tetangga cuma sedikit suka ngomongin orang. Ada nggak nih suka ngomongin tetangganya? Dasar lambenya turah kalau gitu. Istighfar bu, nggak boleh, hati-hati. Ibu kalau ngomongin tetangga ibu jelek-jelek tetangga teman ibu, dosa ibu ya ditambah dengan dosanya dia. Atau pahala ibu berpindah kepada dia, dosa tetangga itu teman ibu pindah kepada ibu. Rugi sendiri. Untungnya apa ngomongin orang? Ya enggak? Begitu lihat tuh. Enggak boleh bu. Udah urus diri sendiri. Makanya ibu ini nggak bisa sholatnya khusyuk, nggak bisa jiwanya tenang bahagia, rezekinya nggak berkah. Kalau suka ngomongin orang, kalau punya sifat hasad, jadi dengki dendam. Dan itu yang menyebabkan salah satu sebab mati suul khotimah. Naudzubillah min. Orang mu'alaf ini belajar Islam sungguh-sungguh. Singkatnya, belajar Islam bukan hanya belajar dia mengamalkan Islam yang benar, dia berani berdakwah. Dakwahnya di tempat pelacuran, sekalian pezina bertobat kalian dengan tobat-tobatan nasuha. Kalau kalian bertobat diampuni kesalahan besarnya oleh Allah, dia kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Masya Allah.
Nasihatnya bagus bu, kalau kamu nggak tobat Allah akan menyisa mengazab kamu. Sebab bencana malapetaka musibah itu terjadi gara-gara perbuatan zina kalian. Nasihatnya bagus kan? Ayo bertobat. Tapi dia dikeroyok, digebukin sama preman-preman, sama germo-germo, digebukin sampai mati di tempat pelacuran tersebut. Ini husnul khotimah atau suul khotimah? Husnul khotimah atau suul khotimah? Di tempat pelacuran tuh bu. Tapi kan dia Jadi husnul khotimah atau suul khotimah? Husnul khotimah. Insya Allah. Kalau di tempat pelacuran dia lagi berdakwah, lagi berbuat yang satunya lagi mati di dalam masjid lagi apa? Tuh lagi nyuri kipas angin kesetrum. ambil kotak amal. Nah, ambil kotak amal. Itu mati saya atau mati sangit? Nauzubillah min dzalik. Nah, iya. Baik, sekarang perhatikan 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Yang pertama imanul haq. Iman yang benar. Coba saya mau tanya. Iman yang benar yang gimana? Bagi ibu-ibu yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Bagus. Ayo, iman yang benar yang gimana? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi yang pertama, kalau kita ingin meninggalnya husnul khotimah, diampuni kesalahan dosanya, dicintai diridhai Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka miliki iman yang benar, imanul haq. Enggak musyrik. Ya, iman yang benar, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 ayat 82. Artinya apa? Orang-orang yang beriman dengan benar tidaklah mereka mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu syirik. Singkatnya, iman yang benar beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Yang pertama. Yang kedua, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah ilmu yang benar. Maka banyakin majelis ilmu. Ibu jangan malas datang ke majelis ilmu. Ada temennya, alah ngaji cuman gitu, nggak mau ngaji akhirnya. Ada kan yang gondelin orang mau ngaji malah jadi nggak ngaji? Suruh istighfar itu. Bu ngaji bekalnya banyak. Dengan ngaji kita jadi ngerti, jadi tahu, ya nggak? Nah, ini salah satunya. Ini kan jadi ngaji kita hari ini menuntut ilmu. Ibu rajin sholat tapi nyakitin anak mertua, sholatnya nggak diterima bu. Halo, assalamualaikum. Iya, rajin sholat tapi sama suaminya kasar banget. Sama suami nyuruh kamu. Giliran sama tukang sayur, ini berapa ya bang? Supaya dikasih murah ya. Ada kan yang kayak gitu? Istighfar. Baik itu sama suami. Atau nauzubillah nih. Jangan ya. Jadi yang kedua adalah ilmu yang benar. Rajin menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Yang datang 2-3 orang nggak masalah. Bekal itu sendiri bu. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan badan tidak akan kata ilmunya. Pendengaran, penglihatan dan nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal yang kedua yang terbaik apa? Ilmu. Suratnya surat 17 ayat 36. Yang ketiga, bekal yang terbaik adalah amalun sholih. Amal sholih. Di antara amal sholih, perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, sedekah, memperbaiki diri, berbuat baik dengan teman, sahabat, saudara, tetangga, kiri kanan, mendoakan. Ya, itu di antara amal sholih. Ya sholat, ya punya ada rezeki lebih, mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Setiap tahun ada rezeki kurban. Kurban itu bukan seumur hidup sekali bu. Ya, ada rezeki lebih lagi, zakat, ada rezeki lebih lagi, umroh. Ya. Ini saya seneng kalau ada ibu-ibu yang bayarin saya umroh, saya mau banget. Jadi sama gitu. Terus siapa yang bayarin? Ya, amal sholat.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salat duhanya dijaga. Ya. Salat tepat waktunya dijaga. Jangan seperti tadi dengar adzan malah kaget tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada adzan. Lagi nyuci dia. Tadi udah mau itu udah 5-10 menit mau adzan malah cuci menyuci, gosok menggosok, nyetrika nyetriki, goreng ngupas mepes. Ya sholatnya mesti keteter lah Bu ya. Ya baik. Jadi amal soleh diperbanyak, amal soleh. Yang keempat 1-3 kan dari saya tadi ya, yang 4 dari Ibu gantian. Jadi kan iman yang benar, ilmu yang benar. Berilmu kita wajib menuntut ilmu, biar ngerti, belajar Quran, ya, datangi majelis ilmu, banyak sholawat, bersedekah, amal soleh. Jadi kita ngerti, nggak ragu. Tak bingung orang ini, kamu masa gini saudara kamu meninggal gini-gini, biarin. Nabi nggak melakukan seperti itu, gitu. Kalau sudah ngerti ilmunya, nyaman kita. Nah, kemudian amal yang keempat apa? Yang keempat apa? Yang keempat husnul khuluq. Husnul khuluq apa? Husnul khuluq apa? Ini bahasa Arab. Ini kelihatannya bukan orang Arab ya? Ya kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nih kalau kita bermasyarakat bertetangga ingin langgeng, bukan hanya di dunia sampai akhirat nanti jadi sama-sama di surga apa? Jangan ngomongin orang, jangan menghina, jangan mencerca, jangan mencela, jangan ngecek. Ya. Kenapa? Karena Bu, nanti teman menjauh dari kita. Terus kalau ngutang jangan susah bayar. Lu ada lo itu. Oh, rajin banget ngutang, giliran bayar marah. Gak berkah hidupnya. Teman udah ngasih bantu, udah tolong. Ya. Nah, ada kan? Suruh istighfar itu. Gak berkah hidupnya nanti. Jadi misalkan ini gak apa-apa. Kalau ngutang itu terpaksa. Janjinya 10 hari. Waduh, pas besok ini aku mau bayar utang. Belum bisa, cari pinjam teman yang lain. Untuk nutup aja. Terus kan, iya nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak nyakitin orang. Walaupun nanti balik ke yang pertama lagi. Tapi orang seneng Bu. Kalau utang segitu aja kok ditagih-tagih. Ya Allah, padahal udah 2 bulan jadi 2 tahun. Nah, untuk bilang nih, nggak berkah masalahnya. Tutup, ibu menutup pintu rezeki kalau gitu. Siapa lagi rajin ngaji ngutang, nggak bayar-bayar, nyangkelin orang, nauzubillah nih. Ya, jadi sekarang mulai hari ini pas puasa ini kita kan membakar penyakit-penyakit hati ya. Jangan menghina, jangan mencela, jangan menyakiti, jangan nyusahin orang deh Bu. Kalau nggak mau dicubit jangan nyubit, ya kan? Kalau nggak mau dihina jangan menghina. Ya. Hormati orang lain, kita akan dihormati. Ya, kalau kita jelek-jelekin orang lain kita lebih jelek. Loh iya. Kalau kita ngomong yang nggak baik nanti jadi susah sendiri. Hati-hati itu. Apalagi ibu suka nyanyi-nyanyi. Kalau nyanyi-nyanyinya jelek itu jadi doa ibu. Kalau ibu nggak tinggalkan, kalau nggak ibu sangkal. Ibu nyanyi jelek dan itu ibu nikmati, itu jadi doamu. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Nih, hidup senang walaupun tak punya uang, bohong gitu. Ya nggak? Ada ya? Iya. Iya bohong ya. Kalau ibu nikmati nanti jadi susah sendiri. Lagu-lagu jelek buang. Karena kalau ibu nikmati lagu-lagu jelek, ibu nanti jadi apa? Doa ibu.
Contohnya, aku rela menderita terus kamu. Walaupun hidup di gubuk tua, salahmu sendiri kamu minta. Ya enggak? Yang baik-baik kalau ngomong. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan berkata yang baik. Kalau enggak Hai. Jadi yang keempat apa? Husnul khuluq, berakhlak mulia. Sekali lagi kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Baik, kemudian yang kelima. Bekal yang terbaik tadi kan iman yang benar, ilmu yang benar, amal sholih, berakhlak mulia, husnul khuluq. Satu lagi. Kok saya terus? Gak apa-apa, nulis saya lagi nih, gak apa-apa. Yang kelima apa? Yaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ya. Ini doanya agar kita husnul khatimah. Pilih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Aminnya mana? Satu lagi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan